Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 39. Dijodohkan dengan seorang duda. Lira hampir tersedak liurnya sendiri, ia tidak menyangka namanya disebut oleh Wira. Pasalnya ia sendiri sudah punya kekasih. Kakek melihat ke arah Lira. Jantung Lira makin berdebar tak karuan. Apa yang harus ia jawab dengan pria yang belum ia kenal dan berani sekali melamarnya? Lira, bagaimana sayang? Apakah kamu mau dengan Wira, duda beranak satu ini? Tanya kakek. Apa? Dia seorang duda. Astaga. Mimpi apa aku semalam? Batin Lira mendadak panik. Maaf kakek. Lira sudah punya pacar. Ucap Lira yang memiliki kekasih tinggal di luar negeri sedang menempuh pendidikan hukum. Wira, kamu dengar sendiri kalau cucuku Lira sudah memiliki kekasih. Maaf. Untuk urusan hati, kakek tidak bisa membantumu, ucap kakek bijak membuat Wira sangat kecewa. Devan yang tadi berniat ingin mendekati Lea, akhirnya mengurungkan niatnya karena takut jawaban gadis itu sama dengan kakaknya Lira yang sudah punya kekasih. Usia Lira 19 tahun dan usia Lea 18 tahun. Merasa sudah tidak ada pembicaraan lagi, keluarga itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Dalam sekejap rumah itu tampak sepi. Lira dan Lea diminta kakek untuk menginap. Keduanya dengan senang hati menginap. Celia dan Jenika begitu girang dapat saudara baru. Nenek Datri meminta pelayannya untuk merapikan kamar yang bersebelahan dengan kamar Celia. Keduanya tidak ditempatkan di kamar tamu karena mereka adalah keluarga inti. Sementara itu, Jenika dan Danzel kembali ke kamar mereka untuk melihat sang bayi yang dijaga oleh babysitter mereka. Dua orang babysitter itu meninggalkan kamar bayinya dan kembali ke tempat mereka. Danzel menggendong Adam dan Nyonya Datri menggendong Bunga. Jenika yang lebih dulu mengambil Cinta untuk disusuinya terlebih dahulu. Di kediaman Tuan Gustav telah terjadi perang mulut antara Tuan Gustav dan Arumi. Wajah ibu dua anak ini sudah tidak lagi lembut seperti biasanya. Di dalam kamar itu sudah ramai dengan barang-barang yang hancur berantakan tak karuan. Jadi selama ini kamu bertahan hidup denganku hanya untuk menunggu harta karun keluargaku? Tanya Tuan Gustav. Iya. Karena aku sudah muak hidup dalam keterbatasan karena kamu terlalu jujur menjadi hakim yang tidak mau menerima suap dari para mafia, pejabat dan konglomerat itu. Ukas Arumi. Untuk apa aku mengorbankan integritasku sebagai Mahkamah Agung yang bekerja di bawah sumpah bukan hanya pada negara ini, tapi juga kepada Allah, teriak Gustav yang tidak ingin menodai jabatannya dengan duniawi. Baik, kamu terlalu ideal untuk negaramu. Tapi aku juga wanita yang ingin memiliki segalanya. Bahkan kau hanya mengajak aku dan anak-anak berlibur di negara tetangga, tidak pernah ke Eropa maupun Amerika karena uangmu tidak mampu memuaskan aku. Kalau hidupku terus berada di bawah sumpahmu itu, ayo kita bercerai saja. Ancam Arumi. Setuju sekali Arumi. Aku akan mengabulkan permintaanmu dalam waktu dekat ini. Aku sudah tertipu dengan wajah polos dan ucapan lembut yang selalu kau tebarkan selama ini menjadi istri ideal. Dengan melepaskan diriku darimu, aku bisa kembali kepada cintaku Cut Sarah Umu Datriwati, desis Tuan Gustav membuat Arumi tercengang dengan mulut terbuka. Hah?
Setelah melakukan prosesi lamaran di antara kedua gadis oleh pasangan mereka masing-masing, kini keduanya sudah diikat dengan sebuah pertunangan hingga menanti pernikahan mereka yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing. Antara Reno dan Celia dan begitu pula Nadine dan Arlen. Bagi kedua pasangan itu, merasa setengah kebahagiaan mereka sudah di depan mata, hanya menunggu satu langkah lagi menuju pintu halal. 3 bulan menanti hari bahagia itu, pasti dirasakan mereka seperti 3 tahun lamanya, karena sudah menjadi milik mereka. Kedua pangeran ini sangat protektif terhadap kedua gadis itu. Arlen selalu ingin tahu kemana saja Nadine pergi, baik itu urusan bisnis maupun urusan pribadi. Jika sudah berurusan dengan pribadi, Arlen selalu memaksa ingin ikut. Kalau Reno, selalu menjemput Celia pulang kuliah. Makanya Celia berangkat kuliah diantar sopir pribadi kakeknya dan pulangnya sang kekasih yang jemput. Jika kedua pasangan itu bahagia menjalani hubungan mereka, tidak dengan Wira yang masih penasaran dengan kekasih Lyra, ia sedikit memaksa Jenika untuk mengorek informasi tentang Lyra dengan begitu mudah baginya untuk mengetahui kekasih dari gadis yang masih ia incar. Istilahnya sebelum janur kuning melengkung. Kesempatan itu masih ada untuknya. Berbekal informasi dari Jenika, Wira harus meninggalkan perusahaannya menuju New York untuk menyelidiki kekasih Lyra yang bernama Darren. Itu juga harus melibatkan Jenika yang mampu meretas kediaman Darren dan ponsel Darren karena itu mudah bagi Jenika. Kebetulan posisi Darren yang saat ini sedang makan malam di sebuah restoran membuat Wira leluasa menyelidiki pria tampan yang usianya di atas 3 tahun lebih tua dari Lyra. Dan kebetulan sekali Darren datang dengan seorang gadis bule yang terlihat sangat mesra. Darren, sebentar lagi kamu akan kembali ke Indonesia, apakah kamu berencana untuk menikahi kekasihmu? Tanya Nicole pada Darren yang sedang memotong daging stiknya. Aku tidak akan menikahi gadis itu. Aku hanya memanfaatkan dirinya agar aku bisa masuk ke jajaran Dewan Mahkamah Agung. Kalau tidak dengan menggunakan koneksi sulit bagiku untuk masuk ke tempat bergensi itu, ucap Darren. Jadi kamu hanya ingin mendapatkan tempat itu dan setelah itu kamu mencampakkan gadis itu. Nicole memastikan lagi ucapan Darren. Begitulah, ucap Darren enteng. Tapi, aku pernah membaca artikel yang berhubungan dengan ayahnya yang pernah menangani kasus seorang tersangka peretasan dokumen negara dan ternyata dia adalah kakak tiri Lyra, berarti ayah Lyra seorang milioner. Apakah kamu tidak tertarik dengan kekayaan ayahnya? Lanjut Nicole. Aku sudah tahu ayahnya itu adalah putra seorang konglomerat berdasarkan informasi dari ibuku yang merupakan sahabat ibunya Lyra. Jika ibunya Lyra saja tidak mendapatkan kekayaan suaminya, bagaimana denganku? Lyra itu cucu yang tidak diakui oleh keluarganya dan aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin sesuatu yang jelas bisa masuk ke Mahkamah Agung, jelas Darren. Berarti, akulah wanita yang akan kamu nikahi Darren. Kita sudah sering tidur bersama. Dan aku sudah 2 kali harus melakukan aborsi karena mengandung anakmu sekarang karena kamu tidak pernah mau memakai pengaman. Dan kali ini aku sedang hamil lagi dan dokter sudah melarang aku untuk melakukan aborsi atau rahimku akan diangkat. Bagaimana ini Darren? Tanya Nicole cemas. Aku tidak mungkin menikahimu Nicole karena keyakinan kita berbeda. Kalau kamu ingin melahirkan bayi itu, silahkan saja.
Lagian negaramu tidak mempermasalahkan anak yang lahir tanpa ayah. Aku akan membiayainya dan kita akan tetap tinggal bersama selama aku masih di sini, ucap Darren tanpa beban. Keduanya berkecupan begitu mesra dan Wira merekam tayangan itu. Benar kata orang, jodoh tak akan lari kemana. Lira tetap menjadi milikku. Rekaman suara percakapan ini dan adegan ciuman ini sudah cukup untuk membuktikan pria brengsek itu yang tega mempermainkan perasaan gadis lugu itu. Lirih Wira yang harus minta tolong pelayan tadi untuk memasang penyadap di bawah meja makan yang ditempati oleh Darren dan Nicole. Wira segera kembali lagi ke Jakarta malam itu juga dengan jet pribadi miliknya. Wajahnya tampak sumringah karena kebahagiaannya ada di depan mata kini. Jika Wira sudah siap dengan misinya untuk mendekati Lira dengan caranya, namun kini giliran Devan yang juga berjuang untuk mendapat wanitanya dengan caranya sendiri, yaitu Lea. Gadis polos itu memang tidak memiliki kekasih. Hanya saja dia memiliki dua sahabat yang tidak baik yang berpura-pura baik pada Lea, namun mereka justru memanfaatkan keluguan gadis itu. Ketika pulang kuliah, Mirna dan Happy mengajak Lea berkunjung ke sebuah kafe yang menjadi tongkrongan anak muda. Rupanya keduanya ingin menjebak Lea untuk dijual kepada salah satu mahasiswa yang merupakan putra sultan yang memang ingin mendapatkan kesuciannya gadis itu. Mirna yang sudah siapkan obat perangsang untuk dimasukkan ke minuman Lea. Kenapa kita harus ke kafe itu? Sepertinya kafe itu kurang sehat karena banyak yang bebas merokok dan ada minuman beralkohol lagi. Kita pindah ke kafe lain saja yuk. Malu saya dengan hijab saya karena harus masuk ke kafe itu, tolak Lea. Emang kalau kita hanya makan dan minum di situ langsung menjadi gadis, iya gak gitu? Sindir Mirna. Ya tidak sih. Tapi sudah menjurus ke situ bagi yang mengenal kita, nasihat Lea. Jadi kamu meragukan persahabatan kita nih? Tanya Happy. Bukan seperti itu. Tolong jangan salah paham padaku. Aku hanya menghimbau saja. Baiklah, untuk kali ini aku ikuti kemauan kalian dan selebihnya aku tidak mau diajak lagi ke tempat seperti ini, ucap Lea. Oke, nggak masalah. Ayo kita masuk. Abis makan dan minum kita langsung cabut, ucap Mirna. Ketiganya sudah masuk ke dalam kafe anak muda itu. Ketiganya memilih menu pilihan mereka masing-masing dan pelayan mencatatnya dengan cermat. Lea, temani aku ke toilet yuk. Mumpung makanannya belum nyampe, ucap Happy untuk mengalihkan perhatian Lea agar Mirna sebagai bagian eksekusi untuk melumpuhkan otak Lea dengan minuman yang sudah bercampur dengan obat haram itu. Baiklah. Ayo. Lea dengan senang hati mengantar Happy ke toilet. Happy mengedipkan matanya ke Mirna yang menjawab dengan mengacungkan jempolnya. Permainan kedua gadis nakal itu tidak terlepas dari pengawasan Devan yang sejak tadi merekam aksi Mirna dan Happy yang ingin menjebak Lea. Ketika pesanan mereka tiba, kebetulan ketiganya memesan jenis minuman yang sama yaitu milkshake. Mirna diam-diam memasukkan obat perangsang itu ke minumannya sendiri. Lalu pelan-pelan mendorong minumannya itu agar bertukar tempat dengan milik Lea. Devan bangkit dari tempat duduknya menuju ke tempat Mirna. Hai cantik, boleh aku duduk di sini? Tanya Devan. Mirna yang terkesiap dengan ketampanan Devan tentu saja tidak ingin menolak begitu saja permintaan Devan padanya. Silahkan tuan,
ucap Mirna sambil menggeser dirinya agar Devan duduk di sebelahnya. Devan menarik tengkuk Mirna lalu membisikkan sesuatu pada Mirna sementara tangan yang satunya bekerja untuk menukar lagi minuman milik Lea menjadi milik Mirna lagi. Apakah kamu mau bercinta denganku cantik? Ini tidak gratis. Aku akan membayarmu 500 juta. Aku menunggumu dan hubungi aku di nomor ini dan sopirku akan menjemputmu. Bagaimana tawaranku? Bisik Devan yang sudah menyelipkan kartu namanya ke tangan Mirna. Iya tuan. Dengan senang hati, ucap Mirna berbunga-bunga. Devan kembali ke tempat duduknya. Untuk mengatasi kegugupannya setelah diajak Devan berkencan, Mirna menyedot minumannya yang ia taburkan obat perangsang. Tidak lama Lea dan Happy sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Lea. Tidak apa Lea. Aku baru saja berkenalan dengan cowok ganteng. Ayo silahkan diminum dulu minumannya sebelum kita makan. Pinta Mirna yang juga menyedot minumannya sendiri sambil melirik Happy yang merasa rencana mereka berhasil menjebak Lea saat melihat gadis itu menyedot minumannya. Devan yang sudah mengirim foto Mirna dan Happy ke Jenika agar kakaknya itu bisa mencari tahu identitas kedua gadis nakal yang sudah menjebak Lea. Jenika dengan cekatan membuka identitas kedua gadis itu dan mencari tahu silsilah keduanya dan saat melihat hubungan kedua gadis itu dari silsilah keluarga mereka, badan Jenika bergetar hebat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ternyata kedua gadis itu adalah. Denzel penasaran dengan ucapan istrinya yang terlihat syok. Kenapa baby? Tanya Denzel. Denzel masih menunggu jawaban dari istrinya yang masih berkutat dengan laptop miliknya. Tanpa ingin menjelaskan kepada suaminya terlebih dahulu, justru Jenika langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Devan. Devan menjawab panggilan dari Jenika. Iya mbak. Ada apa? Tanya Devan. Selamatkan Lea sekarang juga. Karena Lea tetap meminum campuran obat itu di dalam minumannya. Bawa dia ke rumah sakitnya Bunda Mariska. Cepat Devan. Teriak Jenika terlihat panik. Mas Denzel. Kirim anggotamu ke kafe Batari untuk mengawasi Devan. Dan jangan banyak tanya. Lakukan sekarang juga. Pinta Jenika yang kembali lagi jiwa kepemimpinannya yang tidak bisa dibantah siapapun hingga Denzel yang baru mangap ingin bertanya harus urung dilakukan dengan permintaan bernada perintah dari istrinya. Iya sayang. Denzel mengambil ponselnya dan langsung menghubungi anggotanya, tentu saja melalui Arlen yang mengerahkan anggota mereka. Jenika meretas CCTV Cafe. Melihat pergerakan Devan yang sudah mendekati Lea yang terlihat sudah gelisah. Lea. Devan pura-pura seolah baru bertemu dengan Lea. Kak Devan. Sapa Lea yang otaknya kelihatan masih on. Mirna dan Happy terlihat gugup namun masih mau bersandiwara di depan Lea. Si tampan ini siapa Lea? Tanya Happy. Ini. Aduh. Lea meringis memegang kepalanya yang terasa oleng saat ingin menjelaskan siapa Devan pada kedua sahabatnya. Lea. Biarkan aku yang mengantarkan kamu pulang. Ucap Devan mendorong tubuh Mirna agar minggir. Lea bersama kami. Biar kami yang mengantarkannya pulang. Cegah Mirna. Dasar perempuan murahan. Kau akan membayar semua ini, bangsat. Maki Devan yang tidak bisa lagi bersandiwara. Lepaskan dia.
Atau pisau ini akan menancap ke perutmu. Ancam Mirna yang sudah mendekatkan pisau ke perutnya Devan. Lea yang masih setengah sadar dan mendengarkan Mirna yang sedang mengancam pada Devan, membuat ia mulai mengerti kalau dirinya sedang dijebak oleh sahabatnya sendiri. Kakinya dengan cepat menendang tubuh Mirna sehingga pisau yang dipegang Mirna terlempar. Suasana berubah riuh di mana tamu kafe yang didominasi anak muda ada yang menonton dan ada yang keluar menyelamatkan diri. Devan sempat menangkap gelas bekas minuman Lea untuk diamankan. Manajer kafe segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan situasi. Setelah menjatuhkan Mirna, kini giliran Happy yang menjadi sasaran amukan Lea yang menguasai ilmu bela diri yang sudah memiliki sabuk hitam ini. Lea menonjok dagu Happy setelah menendang Mirna hingga tersungkur ke lantai. Happy langsung terjengkang ke belakang. Security segera mengamankan Mirna dan Happy. Devan mengambil gelas minuman bekas Lea dan memberikannya pada asistennya untuk dijadikan bukti kejahatan Happy dan Mirna. Mereka telah menjebak gadis ini dengan obat perangsang ke dalam minuman gadis itu. Amankan mereka, Pak. Titah Devan pada security. Lea jatuh lagi di sofa itu. Devan segera membopong tubuh Lea menuju tempat parkir. Arlen yang baru tiba dengan anggotanya menghampiri satpam yang sedang mengamankan kedua sahabatnya Lea setelah nego dengan pemilik kafe dan membayar kerugian kafe padahal hanya piring dan gelas saja yang pecah. Ini uang penutup mulut untuk kalian dan jangan libatkan polisi. Biarkan kedua perempuan itu kami yang akan tanganin. Ucap Arlen menyerahkan uang 100 juta pada pemilik kafe yang tidak mau tahu urusan Arlen dengan tamu kafenya. Lea merasakan badannya sangat panas dan berusaha untuk membukanya namun Devan menutup badan gadis itu dengan jas miliknya. Mereka segera ke rumah sakit milik Dr. Mariska untuk menangani Lea. Tenang Lea. Kamu aman bersamaku. Tolong jangan melakukan hal-hal bodoh yang merugikan dirimu sendiri. Karena aku juga laki-laki normal. Desis Devan. Ponsel Devan kembali berdering yang pastinya dari Jenika. Aku sedang membawa Lea ke rumah sakitnya Bunda, ucap Devan yang sudah tahu pertanyaan Jenika padanya. Kamu jangan macam-macam sama Lea ya Devan. Ancam Jenika. Satu macam aja Mbak. Kalau aku ingin menikahi gadis imut ini, apakah kakak akan ke rumah sakit? Tanya Devan. Tentu saja. Kita ketemu di sana, ucap Jenika mematikan ponselnya. Jenika mengajak Danzel ke rumah sakit. Pria tampan ini menuruti kemauan istrinya. Sayang, kamu masih berhutang penjelasan padaku, ucap Danzel yang sedang menyetir mobil sendiri. Aku akan menjelaskan semuanya pada kalian di rumah sakitnya Bunda, sahut Jenika seraya mengecup pipi suaminya. Baik ratuku. Danzel menambah kecepatan mobilnya bukan karena ingin cepat tiba di rumah sakit, tapi lebih kepada rasa penasarannya pada Jenika yang mengetahui segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dirinya sebagai otak mafia. Jenika. Siapa sebenarnya kamu sayang? Apakah aku tidak boleh tahu jati dirimu sebenarnya? Tidak mungkin kamu hanya jenius kalau tidak diimbangi dengan pengalaman di lapangan, batin Danzel yang terlihat frustasi. La sempat berpikir jika Jenika memiliki hubungan kuat dengan intelijen internasional. Apakah yang aku pikirkan itu benar? Bagaimana kalau itu benar?
Denzel terhanyut dalam jebakan pikirannya sendiri dengan praduga yang tidak bisa ia temukan jawabannya. Di ruang pribadi milik Dr. Mariska, sudah duduk Devon, Tuan Rusli dan pasangan Denzel dan Jenica. Sementara Dr. Mariska sedang mendampingi Dr. Vega yang menangani Lea untuk menetralisir obat perangsang. Mbak Jenica, kenapa Lea bisa meminum minuman yang ada obat itu yang sudah aku tukar gelasnya dengan miliknya Myrna? Tanya Devon bingung. Baik, aku akan menjelaskan kepada kalian mengapa Lea masih bisa masuk dalam jebakan sahabatnya Myrna dan Happy. Saat kamu membisikkan sesuatu pada Myrna, gadis itu bisa melihat gerakan lenganmu memindahkan gelasnya walaupun ia tidak bisa melihatnya secara utuh. Kenapa wanita bisa melihat dari sudut kanan dan kirinya walaupun tatapan mata kami wanita fokus ke depan? Itu karena penglihatan mata laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berbeda, ucap Jenica sengaja menjeda kalimatnya. Bagaimana bisa begitu, baby? Tanya Denzel. Kami para wanita diberi kelebihan oleh Allah dengan daya penglihatan kami melebar jadi kami bisa melihat dari samping kiri kanan. Sementara mata laki-laki diciptakan oleh Allah dengan penglihatannya sempit yang hanya fokus melihat satu arah ke depan saja. Makanya laki-laki melihat wanita yang lewat di sampingnya harus menengok ke samping dan wanita tidak perlu melakukan itu karena ia bisa melihat samping kiri kanannya sejajar dengan kupingnya. Itulah mengapa Myrna bisa mengetahui gerakan tangan Devon saat memindahkan gelas minumannya dan menukarnya dengan gelas milik Lea. Saat Devon kembali ke tempat duduknya, Myrna memindahkan lagi gelas itu kembali semula. Makanya Lea masih bisa mereka jebak, jawab Jenica. Bagaimana Myrna bisa mengetahui jika Devon mengetahui rencananya pada Lea? Tanya Tuan Rusli. Karena ada yang meretas CCTV cafe dan mempelajari situasi. Myrna bisa mengetahui Devon menggagalkan rencananya karena ia terus-menerus berinteraksi dengan seseorang menggunakan saluran penghubung yang terpasang di kupingnya menyerupai anting indik dan Devon tidak menyadari itu karena rambut Myrna, jawab Jenica. Bagaimana mereka bisa mengenali Devon? Apakah mereka sudah tahu siapa Devon dan hubungan kalian berdua sebagai adik dan kakak? Tanya Denzel. Siapa lagi kalau bukan Dito karena Myrna adalah keponakannya Dito. Dito mengetahui Mas Denzel memiliki kedua adiknya dari ibu yang berbeda karena dia lebih mengenal keluarga Mas Denzel yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, ucap Jenica. Baik. Kalau itu aku mengerti sayang. Tapi, bagaimana Dito bisa mengetahui antara Devon, kamu dan Lea? Itu yang ingin aku tanyakan. Bukankah yang tahu hubungan kalian hanya segelintir orang? Siapa lagi yang mengetahui hubungan kalian selain yang hadir di acara pertemuan keluarga kita? Tanya Denzel membuat Jenica baru sadar. Jenica menatap wajah Devon. Pria itu bingung dengan tatapan Jenica padanya hingga Tuan Rusli dan Denzel ikut menatap wajah Devon yang langsung gugup seakan ia jadi tersangka utama saat ini. Siapa saja yang sudah kamu ajak untuk berbagi hubungan kita sebagai saudara kandung dan Lea sebagai adik iparku? Devon. Selidik Jenica. Dek. Lanjut ke bab 40.